Selamat datang di kuliah Matematika Bisnis. Sekarang kita masuk ke membahas tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis pada matriks. Itu ya. Yang pertama kita bahas matriks satuan. Nah, matriks satuan itu notasinya I, identitas itu adalah matriks bujur sangkar yang entry-nya gitu ya. Ini itu adalah matriks bujur sangkar ya, ukuran persegi, matriks persegi yang entry tak nolnya terletak pada diagonal. Dan entry tak nolnya adalah 1. Tak nolnya bernilai 1. Jadi entry tak nolnya itu cuma ada di diagonal, dan entry tak nolnya itu nilainya 1. Contoh, kalau kita buat ukurannya 3 kali 3, ya berarti 3 kali 3 ya. Nah, entry-nya itu cuma ada di diagonalnya. Dan entry tak nolnya itu apa? 1. Ini ya. Nah, ini kalau ukuran 3 kali 3. Kalau 4 kali 4 ya. Ukurannya ingat persegi. Itu matriks satuan. Setelah bahas matriks satuan, kita bahas matriks diagonal. Matriks diagonal itu apa ya? Matriks yang apa? Ya, entry tak nolnya terletak pada diagonal. Selain itu 0. Contoh, saya punya begini, matriks A. 5, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 9. Nah, ini masuk dalam jenis matriks diagonal. Karena apa? Lihat ya, entry diagonalnya ini nilainya tidak 0. Yang lain 0 semua. Itu matriks diagonal. Nah, kemudian setelah matriks diagonal, kita bahas matriks 0, gitu ya. Matriks 0. Matriks 0 itu ya matriks yang entry-nya 0 semua. Gitu ya. Ya, kalau kita punya matriks, nah entry-nya ini merupakan salah satu contoh dari matriks 0 gitu ya, semua entry-nya 0. Gitu. Setelah matriks 0, kita bahas tentang matriks ubahan. Matriks ubahan atau transpos. Gitu ya. Jadi kalau kita punya gitu ya, misalkan A itu matriksnya entry-nya AI, J. Nah, transpos atau ubahan dari A, notasinya itu ini, A aksen atau ini AT. Nah, itu adalah ini. Awalnya AIJ, sekarang ini AJI. Artinya apa? Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Gitu ya. Contoh. Gitu ya. Contoh, kalau kita punya matriks A. Nah, kita lihat di sini kalau transposnya berarti apa? Yang baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Baris pertama 1 2 3 jadi kolom pertama. Baris kedua 4 5 6 jadi kolom kedua. Nah, seperti itu transpos dari suatu matriks gitu ya. Tinggal diubah saja posisinya. Awalnya baris jadi kolom jadi baris. Tapi ya tidak usah pusing gitu ya, melihat cukup satu arah saja. Baris menjadi kolom. Atau mau lihat kolom jadi baris juga boleh. Seperti itu. Nah, setelah matriks transpos kita masuk ke ini. Matriks simetri dan simetri miring. Nah, kita bilang matriks A itu dikatakan matriks simetri. Yang pertama, jika A itu matriks persegi. Persegi itu artinya apa ya? Banyaknya baris dan kolom sama. Dan ini. Dan ubahan dari A itu sama dengan dirinya sendiri. Itu matriks simetri. Kalau matriks simetri miring, gitu ya,
A itu dikatakan matriks simetri miring ya jika yang pertama A itu matriks persegi dan ya transpos dari A atau ubahan dari A sama dengan negatif dari A. Contoh, misalkan kalau kita punya matriks A-nya ini, oke, lihat ya, kita coba transpos. Sekarang transpos dari A, baris pertama jadi kolom pertama, 1, 2, 4. Baris kedua jadi kolom kedua, 2, 2, 5. Baris ketiga jadi kolom ketiga, 4, 5, 3. Apa yang terjadi? Ya ini sama persis dengan A kan? Seperti itu contohnya. Nah kalau matriks ini adalah simetri. Simetri miring bagaimana? Contohnya ini. Gitu ya, simetri miring itu berarti transposnya sama dengan minusnya. Nah, kalau seperti ini, maka coba perhatikan ya. Kalau kita transpos, B transpos, berarti apa? Kita pindahkannya baris pertama, jadi kolom pertama, 0, 2, 3. Baris kedua, jadi kolom kedua, min 2, 0, min 5. Baris ketiga, min 3, 5, 0. Nah, kita lihat ya. Ini kan sama dengan apa nih? Sama dengan min 1 kita kali dengan apa nih? Ya, lihat ya, ini 0, ini 2 kan, 3. Ini min 2, 0, min 5. Ini min 3, 5, 0. Ini apa nih? Ini kan sama dengan B ya. Ini min 1 kali B. Ya, min B. Seperti itu. Nah, itu matriks simetri miring. Terus kemudian setelah matriks simetri miring ada juga ini matriks balikan. Matriks balikan. Ini bukan ajak balikan habis putus pacar gitu ya. Ini inverse atau namanya inverse dari suatu matriks. Nah, misalkan kita punya A gitu ya. Misalkan A itu matriks gitu ya. Nah inverse dari A itu matriks harus matriks persegi. Nah, yang namanya inverse dari A itu notasinya ini A pangkat min 1 itu adalah suatu matriks persegi ya dengan ini A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Gitu ya. Itu inverse dari atau balikan dari suatu matriks. Nah, sekarang pertanyaannya, ya apakah semua matriks punya inverse? Apakah semua matriks punya inverse? Nah, itu pertanyaan buat kalian ya. Nanti saya akan kasih tugas, terus kalian coba kerjakan saja. Cari tahu matriks yang punya inverse itu seperti apa, ciri-cirinya. Gitu ya. Terus setelah matriks matriks inverse atau matriks balikan ada lagi nih. Matriks skalar. Matriks skalar itu ya matriks skalar itu matriks diagonal gitu ya. Matriks diagonal yang ya entry-nya sama semua. Ini sama. Contoh kalau kita punya A itu 2, 2, 2. Nah, ini matriks skalar nih. Ini kan sama saja dengan 2 dikali identitas. Nah, itu. Jadi itu namanya matriks skalar. Kalau matriks ortogonal
matriks ortogonal yaitu ya A itu dikatakan matriks ortogonal jika ini A dikali A transpos itu sama dengan A transpos dikali A itu sama dengan identitas. Artinya apa? Transposnya sama dengan inversnya. Nah, terus kemudian ada lagi matriks singular. Matriks singular itu matriks yang ya determinannya 0. Kalau matriks tak singular, ya ini matriks yang determinannya tak 0. Yang pasti matriks persegi ya. Nah, determinan dari suatu matriks coba dipelajari. Nah, itu ya, itu definisi-definisi dari jenis-jenis matriks. Terus kemudian ini coba tugasnya. Kalian kerjakan saja ya tugas. Nah, tentukan yang pertama transpos dari matriks berikut. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama inverse transpos dari matriks ini. Terus yang kedua transpos dari ini. Terus, nah ini yang kedua, ini ya apakah matriks tersebut matriks berikut punya inverse? Punya inverse, gitu ya. Nah, jika ya temukan. Terus jika tidak, berikan alasan. Yang pertama, itu ini. Yang kedua, terus ini yang ketiga, ini kan kalian sudah pelajari ya. Coba cari. Nah, ini ya 2 PR-nya, coba kerjakan. Oke, sekian dari ini. Nanti selanjutnya kita akan masuk kepada determinan, adjoin, terus cara ya mencari inverse. Sekarang Anda coba pelajari dulu ya. Oke, terima kasih.